Halo guys, balik lagi di channelku di Denagus. Oke, sorry banget nih, video Velg Supra yang kemarin tak upload itu lumayan banyak yang nonton ya. 600 orang sih, ya lumayan. Oke, jadi ini selang beberapa bulan baru jadi, dan ini sudah tak pakai kurang lebih beberapa minggu untuk Velg Supra RCB nya ini. Nah, ini sekarang mau tak review, kita kupas tuntas pemasangannya PNP apa enggak ya. Jadi untuk bagian depan dulu, nanti baru di belakang. Oke, sekalian kita review nih dekalnya Supra X125 full dekal ya. Ini dari, ini dia dekal kita yang desain dan yang masang juga. Jadi ini mantap sih. Kalau kalian suka pengen banget kayak ini dekalnya, boleh nanti tinggal DM Instagram aja, nanti tak kasih harga yang murah. Barangkali nanti ada yang minat juga ya kan. Oke, yang pertama ini untuk bagian depan, ini kita pakai seal bos kanan kiri dari Supra X125 itu udah PNP ya guys ya, sealnya. Jadi seal bagian untuk menutupi bos itu udah PNP yang pertama itu. Terus untuk bosnya kanan kiri antara pelek sama shock itu juga udah PNP guys. Jadi plug and play banget, mantap. Nah, ini yang bagian sulitnya untuk lahar depan belakang, ini kita pakai ukuran yang sama karena di Supra X125 itu kan untuk ukuran bearing depan belakang itu kan sama. Nah, ini juga kita samakan, jadi ada overbosnya juga, dan ada yang jual mereknya ASB atau ada merek lain juga. Murah kok guys, lakernya itu cuma 10 ribuan satu piece nya, dan ini kita pakai 4 ya, jadi 40.000 untuk laker. Nanti tak kasih deskripsi di sini untuk ukuran lakernya ya, kalau kalian pengen bikin sendiri. Dan ini ilmu juga ini, karena sebelumnya kan juga pakai velg Emekeng yang warna abu-abu, yang videonya sebelumnya udah tak post juga, potret ya, enggak landscape. Nah, itu udah teruji sampai Jakarta guys, mantap. Dan ini sekarang kita review yang depan lagi. Nah, untuk bagian depan ini untuk peleknya, untuk disc brake ini aku karena pengen pakai PSM yang tempatnya Vixen ya, PSM tempatnya Vixen, jadi ini kita harus nambah sebuah plat atau namanya adalah bracket tambahan ya, aku lupa nama sebutannya apa. Nah, ini ada plat juga, ada plat tambahan, jadi kita geser ke kanan sedikit agar disc brake-nya itu bisa kita bikinkan bracket ya. Nah, karena ini bracketnya Vixen, jadi kita perlu plat itu, karena kan nggak PNP di velgnya Emekeng gitu ya. Dan terus karena ini velg Emekeng, kalau kalian mau pakai disc brake-nya tempatnya Emekeng itu bisa banget guys, itu nggak ribet malahan. Karena aku pengennya pakai PSM, jadi ini agak ribet sedikit, kita tambahin plat di velgnya gitu ya. Oke, dan ini bagian depan sudah clear, jadi untuk bos PNP, untuk sealnya juga PNP, untuk bearing juga PNP, ada yang jual juga, jadi bagus karena nggak terlalu ribet ya. Dan untuk bracket remnya pasti kita buat lagi guys, karena beda banget sama tempat Supra X untuk diameter luarnya gitu. Jadi kayak disc brake bawaan sama disc brake yang tak pasang ini ada bedanya gitu, karena ini kan ukuran piringannya 320 mm ya. Kalau Supra itu kan cuman 300 mili kalau nggak salah. Mohon maaf nanti kalau ada yang salah dikoreksi. Oke, jadi udah clear dari bos, seal, pelek, terus platnya buat cakram, terus cakram, kaliper udah mantap, udah clear ya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang belum paham tentang penjelasanku ini, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, sebelum tak lanjut lagi, kalian boleh subscribe dulu di ini, di YouTube-nya di Denagus. Oke, ini spesial dekal nih, udah mau 6k subscriber, cuman yang nonton nggak banyak ya. Ya nggak apa-apa, karena aku dulu lama nggak pernah ngupload ya guys ya, karena ini tak upload lagi supaya nanti
banyak inspirasi yang keluar dari otakku ini dan banyak yang suka ya. Oke, bagian depan ini udah clear. Duh, goyang guys. Oke, kita bagian belakang sekarang. Nah, kita bagian belakang guys. Oke, mantap ya. Untuk putarannya halus. BTW ini nanti juga tak jual guys, kalau kalian ada yang minat. Harganya price nya 3,9 juta aja untuk bagian pelek aja ya. Pelek set itu dari pelek, disc brake, terus bracket kaliper yang standar depan belakang, terus piringan juga nanti tak jual gitu. Jadi nanti tinggal masangin ban aja sama masangin di peleknya gitu. Nanti kalau kalian minat, cek link di bawah di deskripsi ya. Nanti tak jual 3,9 juta lah, nanti bisa nego-nego dikit. Nah, bagian belakang ini guys yang agak jelimet sedikit. kita lihat dulu ke depan. Ini pakai gear triple S tapi agak buluk sih ini karena nggak pernah tak cuci, tak bersin ya maksudnya. Ini gear depannya itu pakai triple S. Oke, pakai triple S yang punyanya KPH. Jadi untuk Supra gitu loh. Jadi ini PNP banget ya. Dan untuk rantainya ini 428H dan giginya juga 428. Nah, bagian belakang dulu kita ulas dari gear. Ini gearnya itu pakai tempatnya M-King juga. Ukurannya 41T. Aku punya dua pilihan di rumah, jadi 41T dan 39T ya. Yang 39 tak simpen dulu guys. Jadi buat top speed itu mungkin tak pasang yang 39T karena ini masih uji ketahanan. Jadi aku masih pakai 41T dulu ya, biar lebih ringan karena cuman buat kota-kota. Dan dari knob gear ini pakai M-King juga guys, jadi kita custom. Jadi knob gearnya M-King itu kan karena untuk bearingnya itu kan besar ya diameternya yang tengah. Jadi kita custom, kita las karbit atau las aluminium atau las oksigen lah ya namanya, maaf kalau salah. Itu di Jogja 20.000. Kita tambahin daging tengahnya yang buat buat laharnya itu kita tambahin. Nah, sampai cukup. Kita bawakan bearing juga dari bawaannya Supra, yang orinya Supra itu kita kasih ke tukang bubut untuk dibuatkan lubang baru gitu. Nah, biar knob gearnya ini bisa pakai bearingnya Supra yang knob gear di knob gear gitu. Nah, terus udah jadi kan knob gearnya, kita juga kepras sedikit untuk bagian gearnya. Jadi kita kelongin sedikit, aku lupa sekitar 4 mili atau 5 mili kita dalamin biar center depan sama belakang gitu. Nah, ini untuk knob gear sudah selesai. Untuk bos yang belakang ini enggak PNP sih guys, jadi kita harus buatkan sedikit. Kita bagian kiri kita buatkan, yang kanan juga kita buatkan. Untuk bagian belakang ini agak ribet. Oke, jadi untuk bosnya itu ukurannya nanti mungkin di akhir ya. Akhir nanti tak kasih tahu, ini tak bongkar dulu nanti motornya. Kita lihat bosnya seberapa ukurannya, nanti kasih tahu gitu. Nah, lanjut. Tadi knob gear sudah, gearnya udah, untuk bearingnya juga sudah. Terus kita lanjut ke plendes. Nah, namanya plendes guys. Ini dia pelek depan belakang itu kita pakai plendes ya. Plendesnya itu dibuat biar piringannya bisa geser. Namanya plendes guys, yang putih-putih ini kita buat di bengkel bubut. Lumayan sih ini plendes yang belakang ini, harganya 300 ribuan untuk plendesnya ya. Yang depan aku beli jadi ada di online sekitar 120 ribuan, lebih murah yang depannya. Yang belakang ini reset, jadi kita bawa ke tukang bubut udah dibuatkan ya guys. Nah, ini piringannya yang belakang ini kita pakai Yamaha. Kita pakai Yamaha M-King juga. Nggak terpikirkan kalau pakai Supra itu kayaknya lebih enak deh guys. Jadi nggak perlu dibubut karena ini cakramnya Yamaha, jadi lebih besar dikit. Aku bubut guys, jadi mungkin kalau pakai Honda mungkin lebih bagus ya.
gitu guys. Dan perlu ada penyesuaian juga untuk bracket cakram belakang kalipernya. Yang belakang itu ada seperti dibubut gitulah modelnya. Udah itu doang sih guys, sebenarnya lumayan mudah untuk bikin double disc RCB di Supra X ini, terutama kalau kalian pengen bikin ya pakai peleknya M-Making. Enak buat dibikin-bikin guys, sama kayak sebelumnya itu kan ada pelek yang di video itu kan pelek M-Making yang tapak lebar ya, itu khusus orinya M-Making tak pasang di Supra untuk ban gembot gitu ya. Dan itu juga dari situ aku ambil ilmunya guys. Nah karena kepikiran buat itu tak bikin konten gitu. Nah ini videonya kayak gini aja nanti. Nah jadi nanti yang minat pelek RCB nya udah ada boxnya ya, kita include kan. Kalau misalkan nanti mau pakai ban juga bisa, enggak juga apa-apa. Ini dia paketannya, nanti tinggal PNP ke Supra X125. Nanti include juga untuk bracket kaliper standar dan bagian belakang juga ini ya, nanti include juga kalau misalkan ada yang minat. Oke.